Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valna Lutfia Mursid dari kelas F1 Prodi Hukum Tata Negara. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan hasil presentasi makalah kami dari kelompok 7 yang beranggotakan, yang pertama adalah Muhammad Rivaldo, yang kedua Ferdiansyah Ishak, yang ketiga Reza Eni, dan keempat saya sendiri, Valna Lutfia Mursid. Dan saya berterima kasih kepada Bapak pembimbing saya, itu Bapak Mutasir, yang telah memberikan kami kesempatan untuk membacakan hasil makalah kami. Baiklah, yang pertama adalah akhlak kepada orang yang berbeda keyakinan. Islam adalah agama yang hak dan adil, mengajarkan cara bermuamalah, bagaimana kita hidup di lingkungan sosial, hidup berbaur dengan seluruh jenis manusia, termasuk mengajarkan sikap seorang muslim kepada orang-orang yang non-Islam. Melihat beberapa isu akhir-akhir ini, terjadinya kerusuhan, konflik antar agama, dan keributan-keributan lainnya. Perlu kiranya disampaikan bagaimana agama kita mengatur hubungan antara seorang muslim dengan orang-orang yang non-Islam. Ketahuilah kaum muslimin, hal ini menunjukkan kesempurnaan agama kita. Tidak ada agama yang merinci hidup bersosial sebagaimana Islam telah mengaturnya dengan teliti, bijaksana, dan penuh keadilan. Seorang muslim meyakini bahwa seluruh agama selain agama Islam adalah agama yang batil dan pemeluknya disebut kafir. Sebagaimana Allah berfirman, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Ali Imran ayat 19. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Quran Surah Ali Imran ayat 85. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu menjadi agama bagimu. Quran Surah Al-Maidah ayat 3. Dengan berita-berita dari Allah ini, seorang muslim mengetahui bahwa semua agama sebelum Islam telah dihapus dan Islam menjadi agama semua manusia. Sehingga Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak akan menerima agama kecuali Islam. Juga tidak ridho dengan syariat selain syariat Islam. Dari sini seorang muslim meyakini bahwa setiap orang yang tidak tunduk kepada Allah yang telah menciptakan dan memberinya rezeki dengan menganut Islam, maka dia disebut kafir atau ingkar, yang harus disikapi dengan sikap yang telah ditentukan syariat. Di antaranya, yang pertama adalah tidak menyetujui dan tidak ridho terhadap kekufurannya, karena ridho terhadap kekufuran merupakan salah satu kekufuran. Dan yang kedua, membenci orang kafir karena Allah juga benci kepadanya. Namun ingat, yang perlu digarisbawahi, membenci itu bukan berarti menzolimi. Sekali lagi, membenci bukan berarti menzolimi. Allah membenci orang kafir, namun Allah tidak zalim kepada mereka, bahkan masih Allah berikan kenikmatan dunia kepada mereka. Rasulullah membenci orang-orang kafir, akan tetapi beliau tidak pernah menzalimi mereka. Beliau bergaul dengan pergaulan yang baik dan berusaha mendakwahi mereka. Demikian juga para sahabat Rasulullah. Mereka benci kepada orang-orang kafir, namun mereka tidak menzaliminya. Allah berfirman yang artinya, Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Quran Surah Al-Fajr ayat 29. Yang ketiga, tidak memberikan wala atau kedekatan, loyalitas, kesetiaan, dan kecintaan kepada orang kafir. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali atau teman akrab, pemimpin, pelindung, penolong, dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Quran Surat Ali Imran ayat 28. Prinsip ini sangat ingin dihilangkan oleh orang-orang yang membenci Islam. Mereka ingin agar umat Islam bersedia memilih pemimpin-pemimpin dan teman dekat atau sahabat dari kalangan mereka. Mereka pun berusaha mengubah prinsip ini dengan menampilkan image orang-orang non-Islam dengan ketegasan, kebaikan, dan sifat-sifat terpuji lainnya melalui pencitraan media massa. Lalu mereka tampilkan umat Islam yang bobrok, kemudian dibesar-besarkan dan diulang-ulang. Tujuannya agar umat Islam menganggap sama saja antara kaum muslimin dan orang-orang kafir. Yang keempat, bersikap adil dan berbuat baik kepadanya. Selama orang kafir tersebut bukan kafir muharib atau orang kafir yang memerangi kaum muslimin, berdasarkan firman Allah yang artinya, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik, namun berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu, karena agama tidak
pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah mempunyai orang-orang yang berlaku adil. Quran surah Al-Mumtahanah yang kelima, mengasihi orang kafir dengan kasih sayang yang bersifat umum, seperti memberi makan jika dia lapar, memberi minum jika haus, mengobatinya jika sakit, dan menyelamatkannya dari kebinasaan, dan tidak mengganggunya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, kasihilah orang-orang yang berada di atas bumi, niscaya dia atau Allah yang berada di atas langit akan mengasihi kamu juga. Hadis riwayat At-Tirmizi yang keenam, tidak mengganggu harta, darah, dan kehormatan selama dia bukan kafir muharib. Karena itu merupakan kezaliman yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, boleh memberikan hadiah kepadanya dan boleh juga menerima hadiah darinya, serta memperbolehkan memakan daging sembelihan ahli kitab. Allah berfirman yang artinya, pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik, makanan sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab, itu halal bagimu. Quran surah Al-Maidah. Yang kelima, memberi hadiah kepada orang-orang yang non-Islam, tidak membuat mereka tertarik dan simpati terhadap agama Islam, karena dengan akhlak yang baik hati itu akan tertaut dan jiwa merasa nyaman. Tidak boleh menikahkan wanita muslimah dengan laki-laki kafir, walaupun lelaki ini ahli kitab, dan laki-laki muslim tidak boleh menikahi wanita kafir kecuali wanita ahli kitab. Tentang larangan menikahkan wanita muslimah dengan lelaki kafir, Allah berfirman yang artinya, mereka perempuan-perempuan yang beriman tidak halal bagi orang kafir itu, dan orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka. Quran surah Al-Mumtanah ayat 10. Islam melarang wanita menikahi laki-laki non-muslim karena dalam rumah tangga laki-laki lah yang dominan, dan secara umum pengaruh laki-laki lebih kuat dari wanita. Islam mencegah hal itu agar ia tidak terpengaruh kepada kekufuran yang membuatnya merugi di dunia dan akhirat. Kesembilan, tidak mendahului orang kafir dalam mengucap salam. Jika orang kafir tersebut mengucapkan salam terlebih dahulu, maka cukup dijawab dengan walaikum. Nabi bersabda artinya, jika salah seorang ahli kitab mengucapkan salam kepadamu, maka jawablah dengan waalaikum. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ke-10, kaum muslimin harus menyelisihi orang kafir dan tidak boleh melakukannya tasyabuh atau menyerupai dengannya. Tasyabuh artinya menyerupai atau meniru. Tasyabuh dengan orang yang kafir terlarang adalah meniru atau menyerupai orang kafir dalam masalah keyakinan, ibadah, kebiasaan, atau model-model perilaku yang merupakan ciri khas mereka. Baiklah, selanjutnya akan disambung oleh teman saya, yaitu Roza Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roza Aini. Saya akan melanjutkan materi dari saudari Felna Lutfian Mursyid tadi. Sebelumnya saya meminta maaf atas pemberitahuan saudari Felna tadi bahwa kami kelompok 7. Sebenarnya kami adalah kelompok 9. Menuduh, baiklah saya akan melanjutkan materi dari saudari Felna tadi. Menuduh orang lain kafir, mencela sesama kaum muslim secara umum termasuk dalam perbuatan dosa besar. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, mencela seorang muslim adalah kefasikan dan memeranginya adalah kekufuran. Hadis riwayat Bukhari nomor 48 dan Muslim nomor 64. Lebih dari itu adalah mencela sesama muslim dengan melemparkan tuduhan bahwa dia telah kafir. Perbuatan ceroboh atau penyakit semacam ini telah menjangkiti sebagian kaum muslim karena lemahnya pemahaman mereka terhadap atau tentang akidah mazhab yang benar. Diriwayatkan dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, janganlah seorang menuduh orang lain dengan tuduhan fasik, dan jangan pula menuduh dengan tuduhan kafir, karena tuduhan itu akan kembali kepada dirinya jika orang lain tersebut tidak sebagaimana yang dia tuduhkan. Hadis riwayat Bukhari nomor 6045. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah alaihi wasallam
bersabda yang artinya, siapa saja yang berkata kepada saudaranya, wahai kafir, maka bisa jadi akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6104. Dalam riwayat Muslim disebutkan yang artinya, apabila seorang laki-laki mengkafirkan saudaranya, maka sungguh salah seorang dari kedua telah kembali dengan membawa kekufuran tersebut. Hadis riwayat Muslim nomor 60. Dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, apabila seorang laki-laki mengkafirkan saudaranya, maka sungguh salah seorang dari keduanya telah kembali dengan membawa kekufuran tersebut. Hadis riwayat Muslim nomor 61. Dari hadis-hadis yang saya jelaskan tadi, hadis-hadis tersebut termasuk dinilai membingungkan. Kenapa? Karena makna yang diinginkan tidak seperti yang tercantum dalam teks hadis. Menuduh atau memvonis sesama muslim dengan tuduhan kafir adalah maksiat yang tidak sampai derajat perbuatan kekafiran. Sedangkan seorang muslim tidaklah dinilai atau divonis kafir hanya dengan sebab maksiat, seperti misalnya berzina, membunuh. Demikian juga dengan menuduh saudara muslim dengan tuduhan kafir tanpa meyakini batil agama Islam. Terdapat beberapa penjelasan ulama berkaitan dengan hadis yang saya sebutkan tadi. Penjelasan pertama, hadis yang saya sebutkan tadi dimaknai bagi orang-orang yang meyakini halalnya perbuatan tersebut. Kalau seseorang meyakini bahwa perbuatan tersebut halal, inilah yang menyebabkan pelakunya menjadi kafir. Kaidah dalam masalah ini adalah maksiat itu berubah menjadi kekufuran ketika pelakunya meyakini halalnya perbuatan maksiat tersebut. Penjelasan kedua, yang kembali kepada dirinya adalah maksiat berupa pelecehan kepada saudara dan dosa maksiat akibat memvonis kafir saudaranya. Artinya, yang kembali kepada si penuduh adalah maksiat menuduh kafir. Penjelasan ketiga, sebagian ulama memaknai hadis ini khusus untuk orang-orang Khawari yang suka mengkafirkan kaum muslim. Ini menurut pendapat ulama yang mengatakan bahwa sekte Khawari itu kafir. Akan tetapi, pendapat ini lemah karena pendapat yang tepat adalah bahwa kaum Khawari ini tidak kafir sebagaimana kelompok ahlul bid'ah yang lainnya, meskipun mereka hobi mengkafirkan saudara sama muslimnya. Penjelasan keempat, maknanya adalah perbuatan itu akan mengantar kepada kekafiran. Hal ini karena maksiat adalah pos pengantar menuju kekafiran. Orang yang banyak dan terus-menerus berbuat maksiat dan tidak bertaubat, maka dikhawatirkan lama-lama akan berujung kepada kekafiran. Penjelasan kelima, yang kembali kepada dirinya sendiri adalah vonis atau tuduhan kafir, bukan maksudnya kalau dirinya menjadi benar-benar kafir. Hal ini karena ketika dia menuduh saudara sesama muslimnya dengan tuduhan kafir, maka seolah-olah dia akan menuduh dirinya sendiri karena muslim yang satu dengan yang lain bagikan satu tubuh atau satu badan. Demikianlah penjelasan ulama tentang maksud hadis bahwa siapa saja yang menuduh saudara sesama muslim dengan tuduhan kafir, maka tuduhan kafir itu akan kembali kepada si penuduh. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.